Ibundaku Paduka Ratu, aku akan melaksanakan semua apa yang Ibunda inginkan. Dan Ibunda juga bisa memberikan kekuasaan di kerajaan ini kepada aku. Aku berjanji, semua akan berjalan seperti apa yang Ibunda inginkan. Baik, anakku Putri Alia. Bunda Ratu percaya sama kamu. Abu dan Nawas akan dibuang. Putri! Ya! Tunggu, Tuan Putri! Makanya, kalian berdua itu jangan belagu dan jangan sok baik di depan ibundaku. Inilah akibatnya kalau main-main dengan aku, Putri Alia. Tapi Tuan Putri, kami tidak melakukan apapun seperti yang dituduhkan. Bebaskan kami, Tuan Putri! Iya, ada yang fitnah kami. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oh, kalian mau bebas dari hukuman? Gampang, kalian sembah aku dan cium kaki aku. Ayo sembah. Tidak akan pernah. Yang aku sembah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia yang Maha Esa. Iya, apalagi sujud sama Tuan Putri Alia. Udah kakinya bau. Gak sudi. Heh! Kalian, tolong jangan sakitin mereka. Dan aku mohon tolong jangan buang mereka, kasihan. Pengawal! Lihat Fatimah, kamu kayak apa dan aku kayak apa. Wajah kamu yang sok baik ini adalah wajah yang mereka lihat terakhir kali. Sebelum mereka menjadi santapan hewan-hewan di hutan sana, sebelum tubuhnya dirobek-robek oleh hewan. Ya, setidaknya aku bisa membuat hewan di hutan sana menjadi kenyang. Kak, gimana? Nawas takut. Tenang, Nawas, tenang. Allah ada bersama kita. Aku juga di sini, ya. Ngawal, bawa mereka sekarang. Cepat! Kalian keterlaluan. Oh, enak yang jadi berkuasa di negara ini. Rasakan Fatimah, Abu dan Nawas. Tuan Putri, tolong bebaskan Abu dan Nawas, Tuan Putri. Mereka tidak bersalah, Tuan Putri. Prajurit, singkirkan mereka. Kalau ada yang melawan, habisi saja. Jalan! Maafin aku, Abu, Nawas. Fatimah. Halah, gitu aja cengeng kamu. Ngawal, kembali ke istana.
Tuan Putri, hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kita kembali ke istana. Sekarang kita ngelakuin apa, Kak? Tuan Putri Fatima tidak bersama kita lagi. Masih banyak yang bisa kita lakuin, Nawas. Kita nggak boleh nyerah. Gak ada yang hilang dalam diri kita. Sampai titik keberanian kita yang paling terakhir. Dan gak ada orang yang bisa ambil itu dari kita. Ya? Siapa kalian? Kamu, pangeran, pangeran. Mau apa kamu? Menagih janji sebuah penghinaan. Utusan, sampaikan kepada Ratu Bilqis kalau dia ingin putrinya segera kembali, tukar dengan Abu dan Nawas. Kita kasih waktu sampai matahari terbit. Kalau lewat dari itu, kita kirimkan kabar kematian putrinya. Bawa dia ke tenda. Jaga, jangan sampai lepas. Baik, Pangeran. Ayo jalan, ayo cepat. Ini surat dari pangeran buat Paduka Ratu Bilqis. Terima kasih, nanti saya akan membalasnya. Hamba mohon pamit. Ini benar-benar hadiah teristimewaku. Dalam waktu yang singkat, Abu dan Nawas akan pergi selamanya di saat pagi akan datang. Dan Fatimah, saudara tiriku yang sok baik dan menjijikan itu, juga akan kehilangan kepalanya di saat waktu yang bersamaan. Oh, ini terjadi begitu cepat dan lebih dari apa yang kuinginkan. Duh, kita kemana lagi ya, Nawas? Kita harus cepat keluar dari perbatasan nih. Nanti kalau ketahuan pasukan ratu kan, kita bisa gelinding. Pluk, pluk, pluk. Aduh. Ayo deh, Nawas. Tapi, Kak, aku lapar. Kakak juga. Ya udah gini aja ya. Kamu tunggu sini. Kakak cari makan. Pasti ada makanan di sekitar sini. Kalau kan bagi rezeki di mana-mana. Tapi Nawas takut, Kak. Tenang dong, Nawas. Takut sama apa? Allah kan selalu di samping kita, selalu ngejagain kita. Nggak usah takut. Kakek cari makan dulu ya. Ya udah deh. Tapi jangan lama-lama ya, Kak. Iya. Ya Allah, lindungilah aku dan kakakku ya Allah. Berilah kami makanan ya Allah, agar kami tidak mati kelaparan ya Allah. Engkau Maha Pendengar ya Allah. Amin. Ya Allah, kasihan Nawas sudah lapar. Berikanlah kami buah-buahan ya Allah, atau apapun yang bisa dimakan. Aduh, mana ya? Apaan? Ampun, burung. Kasih ya Allah. Ya, sayapnya luka. Kamu!
dapat makanannya. Nggak dapet, Nawas. Dapetnya cuma burung ini. Hah? Burung? Boleh juga tuh, Kak. Dipanggang, Kak. Aku sudah lapar. Nawas. Ini kakak nemu burungnya lagi sakit. Tuh, luka. Terus gimana dong, Kak? Masa kamu tega makan burung sakit? Udah mendingan kita obatin dulu dia. Kasihan ntar dia mati lagi kehabisan darah. Kalau urusan makanan, itu nanti aja. Kita obatin burung ini dulu, ya? Jadi, Kak. Sekarang gini, kamu ambil daun-daun itu, terus kamu tumbuk, ya? Sampai halus, ya? Udah itu, Nawas. Udah bagus. Cepet sembuh ya, burung. Mana gitu? Nawas. Bangun. Banyak buah, Nawas. Buah, Nawas. Tunggu bentar. Dari mana, Nawas? Nawas. Itu kan burung yang kita obatin, Nawas. Iya, Kak. Dia udah sembuh, Nawas. Jangan-jangan burung itu yang ngasih buah ini, Nawas. Dia tahu aja kita lagi lapar, Kak. Nawas, kita kumpulin. Nanti kalau lapar lagi kita makan buah ini lagi. Ya. Aduh. Nawas, Allah baik banget ya. Iya. Kita sayang sama makhluknya, terus doa kamu dikabulin deh. Ya kan? Iya. Alhamdulillah. Dengar gak? Itu suara kaki kuda. Abu Nawas! Kak, dia manggil nama kita, Kak. Jangan-jangan dia disuruh sama Tuan Putri Alia buat bunuh kita. Benar juga, Nawas. Sebelum kita dibunuh, mending kita serang duluan. Kakak aja deh yang nyerang, ya? Ya, Kak. Abu Nawas! Saya Pak Penasihat. Astagfirullahaladzim. Pak Penasihat. Pak Penasihat, ngapain malam-malam ke hutan cari kita? Tolong, Abu, Nawas, Pangeran Negeri Seberang menculik Tuan Putri Fatimah dan akan memenggal kepalanya sebelum matahari terbit. Tuan Putri. Kasihan Tuan Putri Fatimah. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang tahu keberadaanku di sini.
kelihatannya sepi nih. Iya kak. Kita bisa nyusup. Ingat, tenang, tanpa suara. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ingat. Hei! Siapa kalian? Kalian mengingatkan saya terhadap 2 orang anak yang sangat cerdik dan pandai. Siapa kalian? Maaf Tuan, mungkin Tuan salah lihat. Kami hanya tukang dongeng biasa yang kebetulan lewat melihat kemah, lalu kami ingin berbagi cerita. Kalian harus bercerita kepada prajurit saya dan jangan buat mereka ngantuk. Kami janji Tuan, kami tidak akan buat bosan pasukan Tuan. Saya ada urusan sebentar. Silakan duduk. Katanya mau diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bercerita tentang seorang janda tua yang hidup bersama kedua anak perempuannya. Dan janda tua itu hidup dengan sangat sulit dan keras sambil mengurus kedua anak perempuannya. Lalu janda tua itu aja. Beras orang main mengutin aja. Ayo balikin. Tapi saya perlu beras ini, Pak. Apa? Mentang-mentang beras berserakan di bawah, kamu bisa seenaknya mengambil? Hah? Ayo pergi. Sana pergi. Cepat. Ya Allah, apa yang harus aku omongin sama anak-anakku? Aku pulang nggak bawa makanan. Mereka pasti sekarang sedang kelaparan. Bu Siti, tunggu. Bu Siti kenapa tuh? Kok nangis? Nggak bisa bawa pulang makanan buat anak-anak saya, Pak. Ya udah, Bu Siti nggak usah sedih. Nanti saya bikinin 2 bungkus nasi untuk Mayang dan Sekar ya. Betul, Bang? Iya. Ya Allah, terima kasih ya, Bang. Ya, sekarang ikut ke warung saya. Di sini kenapa sih kita tak? Ibu tuh yang benar-benar deh. Masa anaknya dibiarin kelaparan kayak gini sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mayang Sekar ada apa? Harusnya kami yang nanya, Bu. Ibu tuh dari mana aja? Nggak tahu apa? Kita tuh dari tadi pagi belum makan, Bu. Kita lapar. Iya, maafin Ibu. Makanya Ibu buru-buru pulang. Ini Ibu bawakan nasi bungkus buat kalian makan. Nasi bungkus? Bu, kita itu bukan kuli ya. Kita nggak mau makan nasi bungkus. Mau nih, Bu. Mayang Sekar, kamu nggak boleh begini, lah. Ini makanan. Bu,
Ibu tuh kalau beli makanan harusnya pilih-pilih dong. Ibu kan bisa nanya sama kami mau makan apa. Maafin Ibu. Tapi Ibu janji, insya Allah besok Ibu akan bawa makanan yang enak-enak buat kalian ya. Besok, Bu. Bu, orang udah lapar tuh mana bisa nunggu-nunggu lagi sih? Kita tuh maunya makan sekarang. Ibu nggak punya uang. Lah ya itu tanggung jawab Ibu dong sebagai orang tua. Gimana caranya Ibu tuh harus cari uang? Kita nggak mau tahu, Bu. Iya, Bu. Kami kan anak Ibu. Jadi sepantasnya dong kami dapat kehidupan yang layak. Nggak seperti ini, Bu. Maafin Ibu. Seandainya bapak kalian masih hidup. Tuh, sekarang Ibu bawa bapak lagi. Bapak tuh udah meninggal, Bu. Ya Allah, Sekar, kenapa kamu bicara seperti itu? Itu kan bapak kalian juga. Bapak itu udah di akhirat. Dia juga udah seneng-seneng di sana. Emangnya dia bisa bantu kita sekarang? Enggak kan, Bu? Yaudahlah, pokoknya kami nggak mau tahu. Ibu harus cariin kami makanan yang enak. Terserah gimana caranya. Ayo deh. Ya Allah, bagaimana caranya aku harus mencari makanan? Ya Allah, kenapa kedua anakku tega memperlakukan aku seperti ini? Kamu tidak perlu takut, Bu. Aku sudah mendengar semua keluh kesahmu tentang kedua buah hatimu. Sungguh malang nasibmu, tapi hatimu sangat mulia. Aku tergugah. Izinkan aku menolongmu. Bawalah pulang angsa itu. Berikan kepada anak-anakmu dan suruh mereka merawat dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Angsa itu akan bertelur emas dan telurnya tidak akan habis. Hidupmu akan berubah, Ibu. Terima kasih, Pak Sekar. Terima kasih. Emang Ibu pikir kita ini percaya kalau angsa ini tuh bisa bertelur emas? Emang Ibu pikir kita ini masih anak kecil, Bu? Kenapa nggak angsa ini kita goreng aja sih, Bu? Ayo deh, makan enak. Jangan, Nak. Percaya sama Ibu. Angsa ini bisa membantu kesulitan kita. Sabar, Nak. Kalian bisa potong angsa ini kalau omongan Ibu nggak terbukti. Baik, kita lihat besok. Kalau angsa ini nggak bertelur emas, kita akan tetap potong dia. Ayo deh. Angsa, kamu jangan pedulikan omongan anak-anak saya ya. Mereka masih anak-anak, mereka masih belum mengerti apa-apa. Angsa, kamu makan ya. Angsa, aku pergi dulu ya. Pokoknya kalau kamu bisa
akan dipelihara dengan baik. Kamu jangan takut ya. Ibu! Bu! Ibu! Bu! Ih, mana sih Ibu? Dek, kebiasaan deh. Kita bangun tidur bukannya disiapin makanan dulu baru pergi. Ah, Kak, Ibu kan emang udah biasa kayak gini. iya tapi masa terus-terusan kayak gini sih, Dek? Kak, daripada kita kelaparan, Kak. Mendingan kita goreng aja tuh yang saya kemarin Ibu bawa yuk. Iya, kamu bener, Dek. Yaudah, ayo, yuk. Sekarang kamu akan jadi santapan enak buat kita. Iya nggak, Dek? Bener, Kak. Sekar juga udah lapar, Kak. Tunggu deh, Kak. Kak, Kenapa? saya buat telur emas, Kak. Lihat deh, Kak. Iya, Dek. Ini kita mimpi nggak ya? Sakit nggak, Kak? Iya, sakit lah. Tapi kalau sakit kita nggak mimpi, Kak. Kita kaya, Kak. Kalau kita punya telur emas ini, berarti kita bisa beli apa aja yang kita mau dong. Bang Ujang, beli nasi dong. Sekar, Mayang, tumben. Biasanya ibunya yang beli. Ah, udah deh. Mang Ujang nggak usah banyak nanya. Pokoknya kita berdua tuh mau beli makanan yang paling mahal yang ada di sini. Wah, Mayang sama Sekar lagi banyak duit ya? Traktir dong. Traktir dong. Ah, itu mah kecil. Pokoknya kalian semua pesen aja apa yang kalian mau. Kalau perlu, satu kampung kita traktir. Asalkan kalian semua harus panggil kita Tuan Putri. Iya, Tuan Putri. Bu Siti. Mang Arif. Bu Siti sekarang udah kaya. Udah kaya. Itu anaknya Bu Siti lagi ngeborong semua makanan di warung Mang Ujang. Semua orang kampung ditraktir sama dia, traktir makan. Itu masuk saya sama dia. Tuh, ini saya bungkusin makanan buat bapak sama ibu. Berarti angsa itu benar-benar bertelur emas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Marif. Memang baru dapat rezeki. Kak, kok saya nggak bertelur lagi sih, Kak? Iya, Dek. Angsa, bertelur lagi dong yang banyak. Biar kita berdua jadi orang kaya. Bertelur lagi. Serakah sekali kalian. Kok saya bisa ngomong, Kak? Iya, Dek. Tapi bagus dong. Kalau dia bisa ngomong, berarti dia bisa tahu apa yang kita mau. Itu ya, Kak ya? Iya. Elsa, cepetan bertelur lagi yang banyak. Mana mungkin aku bisa bertelur lagi? Makan aja belum. Makan aja dipikirin. Sekarang tugasnya kamu tuh bertelur yang banyak. Soalnya kita masih mau beli yang banyak nih. Kak, kalau kayak gini kita potong aja deh Elsa aja deh. Ini deh, Kak. Salam. Ayang, Sekar, betul kan? Angsa yang ibu bawa bisa bertelur emas? Iya benar. Cuma satu. Udah cuma satu, banyak maunya lagi. Makanya kalau kalian telurnya ingin banyak, kalian harus kasih makan angsa itu dan pelihara dia dengan baik. Ya, ibu telat bilanginnya. Udah keburu sebel tuh sama angsanya. Maksud kalian? Udah kita goreng. Apa? Angsanya kalian goreng? Iya. Tinggal tulangnya. Mau? Allah. Mayang, Sekar. Kenapa kalian goreng angsa ini? Ini kan satu-satunya harta yang kita miliki untuk membantu kesulitan hidup kita, Nak. Kok ibu malah nyalain kita sih? Harusnya kan ibu yang jagain angsa itu, bukannya kami. Tahu nih, kayaknya ibu lebih sayang sama angsa daripada sama kita. Bukan begitu, Nak. Ibu cuma sedih. Berarti kita nggak bisa mendapatkan emas lagi dan kalian nggak bisa makan enak. Siapa suruh ibu jadi orang miskin? Makanya nggak bisa beliin kita apa-apa. Kenapa kalian bicara seperti itu sama ibu? Kenapa kalian tega sama ibu? Ibu yang lebih tega sama kami. Kenapa ibu ngelahirin kami di keluarga yang miskin dan nggak punya apa-apa kayak gini, Bu?
Kami tuh nyesel dilahirin sama ibu. Tuh beresin. Kenapa penderitaanku tidak pernah ada habisnya? Kenapa anak-anakku selalu menyakiti hatiku? Kenapa mereka menghina aku karena aku miskin dan bodoh? Apalagi yang membuat kamu datang dan mengeluh, Ibu? Maafkan aku, Pak Tua. Maafkan kalau keluhanku mengganggumu. Aku hanya sedih karena anak-anakku telah memotong angsa yang kau berikan kepadaku kemarin. Dasar anak serakah. Tidak pernah puas dan mensyukuri apa yang sudah diterima. Maafkan mereka, Pak Tua. Maafkan mereka. Mereka masih anak-anak. Mereka tidak tahu apa-apa, Pak Tua. Aku yang salah. Aku yang salah karena aku salah mendidik mereka. Maafkan mereka. Bawalah bibit padi ini pula. Berikan kepada anak-anakmu dan suruh mereka menanam 1 butir 1 hari. Mereka akan menuai padi yang berisi perak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Tua. Terima kasih. Semoga kejadian kemarin tidak terulang lagi. Mereka harus tahu ilmu. Apa yang ditanam, itu yang akan mereka tuai. Kenapa berhenti? Teruskan ceritanya. Maaf, adik saya mau buang air kecil. Ya sudah. Sudah, ayo cepat, cepat. Kemudian Kalau ditungguin, nggak keluar. Ada-ada aja nih bocah. Anak itu kabur. Anak itu hilang. Cepat, cari. Sampai ketemu. Ayo cari, ayo. Cepat. Hei, kamu kemana? Tetap di situ.
Berjalan waktu, lalu begitu jauh, berganti kisah, berganti cerita, mewarnai hidup manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia di dunia. Berjalan waktu, lalu kamu kemana? Kamu ngapain sih? Itu dia. Sisi, aku ambil ya. Kamu mau ngapain? Kebakaran! Kebakaran! Iya, bagaimana dengan keadaan pangeran? Apinya semakin membesar. Kebakaran! Kamu mana? Oh iya. Abu. Abu. Kabu. Abu. Kabu. Itu kabu. Kabu. Ayo lari. Selamatkan kudanya! Selamatkan! Padamkan apinya! Anak itu lari kemana? Menurut laporan mereka lari ke hutan, Pangeran. Lepaskan macan! Baik, Pangeran. Tuan Putri, lebih baik cepat naik ke atas, Tuan Putri. Itu kan rumah orang primitif, Tuan Putri. Dan sepertinya nggak ada orang. Tapi Kak, kalau orangnya datang gimana? Iya. Itu urusan nanti, yang penting naik dulu, naik. Nawas, ayo naik. Ayo naik. Cepat, Nawas. Buang. Sono. Bagaimana itu? Mana dia tuh? Kak, macannya sudah pergi. Iya, Nawas. Tapi tetap aja, pasti macannya masih sekitar sini. Mending nanti aja turunnya, tunggu aman. Ya, kalau perlu kita tunggu sampai pagi saja. Ya, lagian tangganya sudah jatuh. Abu, sambil menunggu pagi, bagaimana kalau kamu lanjutkan cerita kamu itu?
Ide bagus, Tuan Putri. Baiklah, saya lanjutkan ceritanya ya. Jadi, janda tua itu dengan kedua anaknya sangat-sangat baik hati. Apa? Ibu nyuruh kita nanam padi? Emangnya ibu pikir cita-cita kita itu jadi petani apa, Bu? Dah, aku nggak mau. Kalian nggak perlu sampai repot, Nak. Kalian hanya menanam 1 butir setiap pagi. Itu aja. Dan itu nggak akan membuat kalian jadi kotor. Bu, biarpun cuma 1 butir, kami nggak akan mau lakuin itu. Tapi kan ini semua untuk kalian juga, Nak. Ya udah, kalau ibu emang sayang sama kita, ya ibu aja yang ngelakuin ini semua demi kita. Iya nggak, Dek? Iya kan? Kita tinggal nunggu hasilnya aja. Baiklah. Kalau itu yang kalian mau, biar ibu aja yang lakuin. Nah, gitu dong. Astagfirullahaladzim. Apapun akan ibu lakukan untuk kalian, asalkan kalian berdua bahagia. Padi kita udah tumbuh. Iya, Dek. Dek, ini perak, Dek. Iya, Kak. Kak, kalau kayak gini kita bisa belanja-belanja lagi nih, Kak. Ambil. Kita bisa ambil orang lagi, Kak. Alhamdulillah. Akhirnya apa yang kalian inginkan tercapai juga. Tapi menurut ibu, kalian juga harus bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, Nak. Ih, enak aja. Emang apa untungnya buat kami? Tapi, Bu, udah deh. Ibu tuh nggak usah sok tahu ya. Mana sisa benih padi yang ibu simpan? Serahin sama kami. Karena mulai sekarang kami berdua yang akan nanam benih padi itu. jadi kalian berdua mau menanamnya sendiri, Nak? Aduh, Bu, mana? Udah kasih sekarang. Alhamdulillah. Udah, Kak. Tanam semua aja, Kak. Biar kita bisa dapat perak lebih banyak, Kak. Jangan, Nak. Jangan. Bu, udah deh, Bu. Ih. Padi itu hanya boleh ditanam 1 butir setiap hari. Dan itu pun di pagi hari waktu matahari terbit. Jangan, Nak. Udah, ayo deh. Jangan. Dek, ambil air, Dek. Cepetan, Dek. Jangan, Nak. Dek, mana buruan air, ya? Jangan. Aduh. Jangan tangkap mereka, tapi tangkap aku. Tangkap aku mohon.
Aku mohon jangan kejar mereka. Mereka anak-anakku. Kamu peringatkan pada anak-anakmu, jangan pernah serahkan. Kalau mereka serahkan, mereka akan celaka. Iya, aku akan peringatkan mereka. Tapi aku mohon jangan kejar mereka. Aku mohon, jangan tangkap mereka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sekarang, kalian mau kemana, Nak? Kami mau pergi. Kami nggak betah tinggal di sini. Kenapa kalian pergi? Apa salah ibu sama kamu, Nak? Ya jelas lah ibu salah. Kenapa ibu ngelahirin kita di keluarga miskin? Siapa juga yang mau hidup susah? Bu, sekarang tuh semua benda ajaib yang ibu bawa udah gak ada gunanya lagi buat kita, Bu. Tunggu. Mohon jangan tinggalkan ibu, Nak. Ibu udah gak punya siapa-siapa lagi. Kalian berdua adalah harta yang berharga buat ibu. Aduh, harapan apa lagi yang bisa kita dapat dari ibu? Emangnya ibu bisa jamin kehidupan kita? Ibu bisa ngasih kita kemewahan? Enggak kan? Lalu apa yang kalian mau dari ibu, Nak? Kita mau ibu ngasih tahu dari mana ibu bisa dapetin 2 benda ajaib itu. Gak mungkin, Nak. Itu semua gak mungkin. Oh, nggak mungkin. Kalau gitu emang ibu pengen kita pergi kan? Ya kan, yuk. Tunggu. Ya udah. Ibu akan memberitahukan kalian di mana tempat itu. Yang penting kalian berdua jangan tinggalkan ibu. Ibu udah gak punya siapa-siapa lagi. Jangan tinggalkan ibu ya, Nak. Nah, gitu dong, Bu. Berjalan waktu lalu Jauh banget, Bu. Ya, sabar. Aduh deh, kamu kalau takut mendingan tadi nggak usah ikut. Bu, kita nggak sampai-sampai, Bu. Iya, sebentar lagi. Ayo. Inilah tempatnya. Disinilah ibu mendapatkan barang-barang yang ibu bawa kemarin. Dari seorang fatwa, tiba-tiba keluar dari tempat ini. Hei petapa tua, keluarlah dan tolonglah kami. Kami ingin menjadi orang kaya, punya rumah mewah, baju bagus, perhiasan, dan jalan-jalan setiap hari. Hei petapa tua yang hidup di batu belah, batu betangkup, kami ingin makan enak setiap hari. Hidup senang tanpa harus bekerja susah payah. Mana, Bu? Nggak terjadi apa-apa. Jangan-jangan ibu bohong. Enggak, ibu nggak bohong, Nak. Ibu benar. Disinilah ibu ketemu dengan fatwa itu. Ya terus mana? Dari tadi kita panggilin nggak keluar-keluar kok. Ibu juga nggak tahu, Nak. Dah, kelamaan.
kalian tidak sopan. Hati kalian memang busuk. Apa yang kalian inginkan tidak akan pernah terwujud. Karena kalian serakah, manusia seperti kalian tidak pantas hidup di muka bumi. Jangan! Jangan! Kalau kamu nih anak-anakku, jangan sakiti dia. Mereka tidak bersalah. Mereka tidak tahu apa-apa. Aku mohon. Aku tidak punya rasa belas kasihan pada manusia seperti mereka. Jangan! Jangan aku! Ampuni mereka, aku mohon. Ampuni dia. Baik. Karena kau yang memohon, aku akan kabulkan permohonan. Mayang, Sekar. Ayo makan. Ibu sudah siapkan makanan nih. Mayang, Sekar. Makan, Nak. Kami nggak mau makan. Ibu aja tuh yang ngabisin makanan gak enak kayak gitu. Tapi kan kalian berdua belum makan seharian. Nanti kalau sakit bagaimana? Biarin aja kami sakit. Lagian bukan ibu senang kalau kami sakit. Kenapa kamu ngomongnya begitu, Nak? Udah deh, Bu. Nggak usah ngamuk kita. Gara-gara ibu ya, rencana kita tuh semuanya jadi berantakan. Tuh, lihat. Sekarang kita jadi balik miskin lagi, kan? Udah lah, Bu. Sekarang ibu tinggalin kita berdua. Gak usah sok mikirin kita deh. Ayo, Kak. Ya Allah, apakah aku bukan ibu yang baik buat mereka? Sehingga mereka selalu sedih dan kecewa terhadap aku. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sehingga aku dapat membuat anak-anakku bahagia, ya Allah. Tolong hamba, ya Allah. Aku sangat menyayangi anak-anakku. Aku ingin membahagiakan mereka. Ibu benar-benar menyayangi kedua buah hati ibu. Tapi sayang mereka tidak mengerti betapa berartinya ibu buat mereka. Karena engkaulah mereka ada di dunia ini. Aku sangat menyayangi mereka. Melebihi diriku sendiri, Pak Tua. Aku akan melakukan apa saja untuk mereka. Asalkan mereka bisa bahagia, Pak. Agar mereka mengerti betapa berartinya seorang ibu buat mereka. Kirimlah mereka ke kota. Suruh mereka menemui seorang pedagang kaya raya bernama Dirham yang sedang sakit keras. Di sana mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi aku tidak sanggup kalau aku harus berpisah dengan anak-anakku, Pak Tua. Kamu harus sanggup. Harus. Karena hanya ini satu-satunya cara agar mereka mengerti betapa pentingnya kasih seorang ibu kepada mereka. Ini makanan. Bu! Bu! Bu, kok masih tiduran aja sih, Bu? Kesiangan. Tuh sadar, Bu. Itu di meja kenapa belum ada makanan? Bisa-bisanya ya ibu siang-siang gini baru bangun ya. Udah
Ibu bermimpi. Dalam mimpi ibu harus mengirim kalian berdua pergi ke kota. Ke kota? Buat apa, Bu? Di sana kalian berdua temui saudagar yang bernama Dirham. Beliau sangat kaya raya, tapi beliau sedang sakit keras. Di sana kalian berdua akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Pergilah kalian berdua ke kota. Mayang, Sekar, kalian gak perlu lama-lama di sana. Kalian hanya menemui saudagar itu. Sampai beliau sembuh, kalian kembali ke sini. Ini, Ibu ada bekal buat kalian. Apaan nih, Bu? Nggak salah. Segini mana cukup buat ke kota? Bu, di kota tuh serba mahal. Uang segitu mah sampai sana juga habis. Ibu nggak punya uang lagi. Itu saja Ibu pinjam dari Pak Burhan. Kayaknya sih gitu, Dek. Gede banget, Kak. Ada orang tuh, Kak. Samperin yuk, Kak. Iya, Apa betul? Ini rumahnya saudagar Dirham. iya betul. Tuan. Iya. Udah, kamu gak usah khawatir, ya. Udah, diam aja di situ, ya. Rajo, cepet, panggil Tuan. Cepet. Tuan, coba Tuan lihat. Mereka mirip anakku. Ini pasti anak ayah yang cantik-cantik tapi jahil. Ya, ayah kok tahu sih? Ya tahulah, ayahnya gitu. Oh ya, Kamu mau apa? Aku mau apa ya? Ini nih. Pelan-pelan, Tuan. Hati-hati, Tuan. Terima kasih ya Allah. Ini anugerah yang kau berikan setelah anakku meninggal dunia, ya Allah. Berarti mimpiku benar berapa hari yang lalu, ya Allah. Ada tamu yang jauh akan datang. Dan mereka adalah kalian. Bawa semua barang-barang rongsokan kamu itu. anak-anak saya sudah menjual rumah ini, Pak. Ya, mereka sudah menjualnya sama saya. Dan uangnya mereka bawa ke kota. Sekarang, pergi!
Sekar dan Mayang datang, penyakit saya langsung sirna seketika. Berjalan waktu lalu begitu. Saudara-saudara sekalian, saya serasa mendapat berkah dari Allah. Kenapa? Karena setelah 2 tahun saya terbaring lemah, tidak berdaya melawan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Allah memberikan saya berkah yang saya tidak sangka-sangka. Sekar dan Mayang datang, penyakit saya langsung sirna seketika. Oleh sebab itu, saya mengundang saudara-saudara ke sini untuk mensyukuri karena saya telah sembuh dari penyakit itu. Terima kasih. Sekar, Mayang, apa kalian masih mempunyai keluarga di desa? Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Kami yatim piatu. Baiklah kalau begitu. Kalian bisa tinggal di rumah saya. Anggap saya ini sebagai ayah kalian. Iya, Ayah. Iya, Ayah. Saudara-saudara, silakan hidangnya disantap. Bu Siti makan ya. Saya lihat Bu Siti udah nggak makan-makan. Makasih, Mang. Saya nggak lapar. Bu Siti harus makan. Nanti penyakitnya nambah parah. Terus minum obat biar badan Bu Siti sehat, ya. Tapi saya nggak sakit, Mang. Saya cuma kangen sama anak-anak. Anak-anak ibu kan sudah dewasa. Nanti juga mereka pulang. Saya ingin mereka pulang, Mang. Saya sudah rindu sama mereka. Saya nggak bisa hidup tanpa mereka, Mang. Ya, kalau Bu Siti mau anak-anak pulang, nanti saya susul mereka ke kota. Tapi Ibu Siti makan ya. Nanti kalau anak-anak pulang, Bu Siti udah sehat, ya. Terima kasih, Mang. Ya, makan. Punten. Iya, maka. Apa betul ini rumahnya Juragan Dirham? Iya, betul. Berarti di sini ada yang namanya Mayang sama Sekar? Itu kan Mang Ujang, Kak. Maksudnya Non Sekar dan Non Mayang. Sini, Kak. Iya. Wah, bisa berantakan nih, Kak, kalau kayak gini, Kak. Dia harus kita usir, Kak. Sekar, Mayang, ini saya, Mang Ujang. Betul, ini. Mang, usir dia, Mang. Kami nggak kenal sama dia. Dia seorang gila. Mayang, Sekar, masa lupa sama saya? Mang Ujang, tetangga kamu di kampung. Kami nggak kenal sama kamu. Jadi terserah ya kamu ngomong apa. Seorang gila kamu. Saya teh kesini cuma ngasih tahu ibu kamu sakit. Dia meminta kamu untuk pulang. Ibu kami udah meninggal. Dan kami udah nggak punya siapa-siapa lagi di kampung. Keluar kamu! Mang, usir
Sekar. Ini Mang Ujang. Maaf ya, maaf ya. Dek, tuh maju lagi. Biar saya naik sih. Ayo kak, kalau enggak kak. Enggak, Mang. Enggak mungkin. Enggak mungkin anak-anak saya seperti itu. Saya tadinya juga nggak percaya. Tapi anak ibu setelah dijadikan anak angkat juragan Dirham, mereka berubah. Saya nggak percaya anak-anak saya seperti itu, Mam. Nggak mungkin mereka tega sama saya. Saya ini ibunya. Saya yang melahirkan mereka dan saya yang membesarkan mereka. Jadi saya nggak percaya kalau Mang Ujang ngomong seperti itu. Bu Siti mau kemana? Saya mau nyusul mereka. Saya mau nyusul mereka, Mang. Jangan, Bu Siti. Ibu Siti kan masih lemah. Mang Ujang, saya memang lemah. Dan saya memang nggak punya apa-apa. Tapi saya masih memiliki cinta kepada anak-anak saya, Mang. Saya nggak mau anak-anak saya menjadi durhaka. Saya harus ketemu mereka, Mang. Harus. Biar saya temani ya. Gak usah, Mang. Saya minta Mang Ujang di sini aja. Biar saya berangkat sendiri, Bang. Bu Siti. Jangan pergi. Bu Siti. Bu. Kekuatan agar hamba bisa jalan lagi, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ini, Bu. Tidak, saya bukan pengemis. Saya mau cari anak saya. Anak Ibu siapa ya? Anak saya Mayang dan Sekar. Saya ibunya. Sebelumnya saya minta maaf nih, Bu ya. Setahu saya orang tua Non Mayang dan Non Sekar itu udah meninggal, Bu. Astagfirullahaladzim. Ayah naon, Kang? Ini, Neng, si ibu ini nyari anaknya, Neng. Katanya sih ibu ini orang tuanya Non Mayang dan Non Sekar, Neng. Apa benar itu, Bu? Tuh, saya ini orang tuanya Mayang dan Sekar. Buat apa saya mengaku-ngaku sebagai ibunya? Saya yang melahirkan dia. Kumaha tuh, Kang? Nggak tahu atuh juga. Ya udah, kalau gitu coba kamu bawa ke dalam aja deh, ya. Yaudah, ayo Bu, ikut dengan saya. Non Mayang, Non Sekar. Non, ada yang mau bertemu dengan Non di luar sana? Siapa?
Katanya dia ibu kandung Non Meng dan Non Sekar. Berjalan waktu lalu begitu. Ya Allah, Ayang Sekar, kalian begitu cantik sekali, Nak. Pakaian kalian bagus. Kalian sungguh pantas menggunakan itu. Ibu kangen sekali sama kalian. Kenapa kalian tidak pulang-pulang, Nak? Heh, gembel bau busuk. Kamu nggak usah ngaku-ngaku sebagai ibu kandung kami ya. Karena ibu kandung kami itu udah meninggal. Astagfirullahaladzim, Mayang. Kenapa kamu tidak bicara seperti itu sama ibu? Ngaca ya? Mana mungkin gadis cantik kami berdua? Ibu gembel jelek kayak kamu. Kenapa kalian tega bicara begitu sama ibu, Nak? Ibu yang melahirkan kamu. Ibu yang membesarkan kamu. Istighfar. Kami jijik tau gak sama tangan kamu yang kotor. Pergi. Atau mau kami siram pakai air panas? Baiklah, Nak. Ibu akan pergi. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat. Kalian tidak akan pernah bisa merubah takdir bahwa aku adalah ibu kalian. Ibu yang melahirkan kalian ke dunia ini. Dengan tangan ibu yang kotor dan hina, ibu membesarkan kalian dengan kasih sayang ibu. Ibu akan pergi dengan menangisi kalian sepanjang masa. Dan biarkanlah air mata ibu menjadi saksi cinta ibu kepada kalian selamanya. Selamat tinggal, Nak. Jangan banyak ngomong nih. Pergi sekarang. Pergi. Mayang, sekarang. Kalian benar-benar anak durhaka. Teganya kalian menghina dan menghardik ibu kandung kalian sendiri. Tapi dia bukan ibu kandung kami, Ayah. Ibu kandung kami itu sudah meninggal. Kami berani bersumpah. Mau bohong apa lagi kalian? Hah? Di mana hati kalian? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang kalian lakukan terhadap ibu kandung kalian. Sekarang kalian angkat kaki dari rumah ini. Lebih baik saya sakit seumur hidup kehilangan anak daripada saya mengangkat anak tetapi durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Ayah, Ayah maafin kami, Ayah.
kami, Ayah. Kami hilang. Kami hilang. Minta maaflah kepada ibu kalian. Karena surga ada di telapak ibu kalian. Kenapa, Bu? Ada apa, Kak? Ya, pergi juga. Masya Allah. Tapi sepertinya macan itu cerdik sekali. Aku takut dia ngelakuin sesuatu lagi. Tenang, Tuan Putri. Tenang. Mendingan kita tidur, Tuan Putri. Biar paginya lebih cepat. Udah. Saat ini adalah saat hari-hariku yang menyenangkan. Alia, ini kenapa pasukan pangeran dari negeri seberang itu menyerang kerajaan kita? Dia sudah berjanji tidak akan menyerang kerajaan ini. Kita sudah buang Abu dan Nawas. Kenapa ini bisa terjadi? Tolong tanya sama Papa. Apa? Kenapa terjadi? Ibunda tenang dulu, tenang. Ibunda kan ratu. Ayo tunjukin keberaniannya Ibunda, ya kan? Nah kita bisa bicara baik-baik di perbatasan nanti sama pangeran. Ya Ibunda, saya harus berani. Ya. Kenapa pangeran bersikap seperti ini ya? Abu, Nawas, Abu, bangun. Ini sudah pagi. Kita harus segera pergi dari sini. Oh, iya udah pagi. Tuh kan, tangganya masih jatuh di situ. Gimana caranya kita turun? Iya, Tuan Putri, gimana caranya ya? Masa lompat sih? Wah, panggil aja tuh Tuan Putri. Pak! Pak, tolong! Tolong, Pak! Tolong! Pak, tolong! Pak, tolong! Kami udah kejebak di atas nih. Kami dikejar sama harimau. Iya, tolong Pak, angkatin tangganya itu. Sekalian kita juga mau numpang di pedati Bapak, boleh? Boleh. Tolong ya, Pak.
Berjalan waktu lalu begitu. Kamu naik duluan, Nawas. Makasih ya, Pak. Kamu lucu deh, kalian memang cerdik, Abu, Nawas. Tapi Tuan Putri, saya masih ingat apa kata Ratu. Kalau kami boleh ke istana, tapi tanpa berjalan, berlari, melompat. Lalu tidak boleh mengendari binatang, apalagi naik kendaraan seperti ini. Nanti kepala kami dipenggal, Tuan Putri. Kalian tenang saja. Ini kan masih jauh sekali dari istana. Lebih baik kamu lanjutkan saja cerita kamu itu. Baik, Tuan Putri. Saya akan lanjutkan cerita tentang batu yang menangis. Lalu, Ibu mana, Kak? Ujang, Mama Ujang lihat ibu kita di mana nggak? Bukannya ibu kamu nyusul kamu ke kota? Tapi udah pergi lagi, Bang. Terus ibu kamu kemana? Kami nggak tahu. Mama Ujang beneran nggak tahu ibu di mana? Benar, saya nggak tahu. Jangan-jangan ibu pergi ke gua keramat. Kita betulin ibu, Kak. Ayo deh, ayo. Apa salahku? Apa dosaku? Carilah ibuku. Anak kamu ke dunia ini. Dari tanganku aku besarkan mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. Tapi apa yang terjadi? Mereka menghinaku. Mereka tidak menganggap aku sebagai ibu. Wahai batu belah, wahai batu betangku, terbukalah engkau dan biarkan aku masuk ke dalam dan tidak pernah kembali ke dunia ini. Biarkan duka dan sakitanku yang bercuma. Biarkan sakitanku. Ibu Siti, sudah cukup pengorbananmu selama ini. Engkau sudah menjadi seorang ibu yang berhati mulia. Sudah saatnya kau bahagia. Masuklah ke dalam batu belah itu. Temukan kebahagiaan sejatimu. Tak akan ada seorang pun yang Berjalan waktu lalu begitu. Masuklah ke dalam batu belah itu. Temukan kebahagiaan sejatimu. Tak akan ada seorang pun yang
Ini bukan ibunya ibu, Dek. Dengan ibu. Sana, Dek. Ibu, maafin kami, Bu. Ibu jangan masuk ke dalam batu, Bu. Bu, ini Sekar sama Maya, Bu. Hai, batu belah. Batu betangku. Keluarkan ibu kami. Biarkan kami yang masuk karena kami anak durhaka. Penyesalan yang datang di akhir perbuatan yang bodoh akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Ibumu tidak akan pernah kembali. Cerita kamu bagus sekali ya, Bu. Nah, sekarang kita sudah hampir dekat dengan istana. Jagat Dewa Batara. Berganti kisah, berganti cerita.